Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dalam organisasi. Nah, yang pertama itu bagaimana sih tentang definisi kekuasaan? Kekuasaan adalah suatu kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan ini tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Nah, di sini tuh ada dua menurut para ahli. Yang pertama, Gilbert W. Wilhelm, yaitu mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat ini untuk berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Yang kedua, menurut Richard L. Dorff, mendefinisikan bahwa kekuasaan sebagai kekuatan di dalam organisasi sulit untuk direcap, tidak bisa dilihat, tetapi efeknya dapat dirasakan. Dorff kemudian juga menyatakan kekuasaan sebagai kemampuan potensial seseorang atau departemen untuk mempengaruhi orang atau departemen lain untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Selanjutnya ada sumber kekuasaan. Di sini sumber kekuasaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada otoritas formal. Yang kedua, ada kendali sumber daya langka. Selanjutnya, penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi. Selanjutnya, kendali pengetahuan dan organisasi. Terus, kekuasaan yang telah seseorang miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian jenis kekuasaan dan karakter kekuasaan. Yang pertama itu jenis kekuasaan. Menurut French dan Raven, kekuasaan organisasi itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, reward power atau kekuasaan balas jasa. Nah, kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau pemberian hadiah dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginan orang yang telah menyediakan reward tersebut. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik. Kemudian juga kekuasaan ini pemimpin itu dapat menunda pemberian reward terhadap karyawannya. Mengapa? Ketika bawahan ini tidak melakukan perintah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua ada referent power atau kekuasaan terhormat. Nah, kekuasaan ini ialah kekuasaan yang diperoleh oleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. Contohnya itu seperti seorang pemimpin perusahaan banyak yang mengaguminya, karyawan juga banyak yang menyenangi atas caranya dia memimpin. Karena orang ini memiliki kepribadian yang baik dan karisma yang baik dan patut dicontohi. Kemudian yang ketiga ada expert power atau keahlian. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dalam suatu organisasi itu meskipun kita bukan seorang manajer atau pimpinan, tetapi karena dalam diri kita itu memiliki keterampilan dan keahlian, maka manajer itu akan mempercayai kita untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan legitimate power atau kekuasaan yang sah. Nah, kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Bagian selanjutnya ada karakter kekuasaan. Nah, menurut Per Holm, ada beberapa karakter dalam kekuasaan organisasi. Yang pertama itu kekuasaan bersifat sengaja. Mengapa kekuasaan ini bersifat sengaja? Karena di dalamnya ada kehendak dan bukan sekadar tindakan yang biasa atau acak saja.
Kemudian kekuasaan adalah alat atau instrumen. Maksudnya bahwa dalam suatu kekuasaan organisasi membutuhkan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dengannya itu kekuasaan berkarakter adalah sebagai alat. Kemudian ada kekuasaan adalah gagasan bertindak. Nah, maksudnya bahwa kekuasaan ini bersifat samar dan tidak dimiliki, di mana kekuasaan ini hanya suatu ide yang belum jelas dan tidak selalunya kita miliki, dan itu dapat berubah-ubah. Kemudian yang keempat ada kekuasaan ditentukan dengan istilah hasil. Istilah hasil ini akan menentukan kekuasaan yang telah kita miliki. Yang kelima ada kekuasaan itu bersifat institusional. Maksudnya bahwa pimpinan dalam suatu organisasi atau pemerintahan itu mengarahkan model manajemen yang berbeda-beda kepada karyawannya dan disesuaikan dengan situasi pada suatu organisasi itu. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan melibatkan ketergantungan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini terdapat kebebasan dan kebergantungan yang melekat pada pengguna kekuasaan.